Halo, selamat sore semua. Sore Pak. Oke, Pak Galis. Kita berapa orang ya semua Pak Gali? Pak apa sih Pak Gali Hilmi ya? 7 Pak kurang lebih. Itu ya, oke oke. Ini baru satu, dua, tiga, empat.
Oke, teman-teman, kita mulai saja ya pembelajaran kita yang sekarang. Oke, saya coba bagikan layar dulu. Ya, minggu kemarin kita bahas soal SparkyL ya. Kita bahas soal SparkyL. Jadi kemarin kalau nggak salah saya sempat kasih referensi juga teman-teman ya bisa cari tahu lah gitu ya. SparkyL itu seperti apa ya? Oke. Nah, udah banyak penjelasan di internet tentang SparkyL. Kemudian saya membahas juga perbedaan SQL dengan SparkyL, gitu ya. Kalau kemarin saya ngasih referensi di ya teman-teman kalau udah bisa ya nggak masalah sih ya. Oke, atau kalau yang masih mau memahami seperti apa SQL atau query gitu ya. Saya kasih referensi belajar mandirinya di W3 School, tapi masih banyak link-link lain sebenarnya. Di sini ada SQL. Nah, teman-teman juga bisa bahas di sini MySQL gitu. Oke. Nah, saya jelaskan dulu secara singkat seperti apa sih SQL itu gitu ya. Bagi yang sudah paham, mungkin ini masih dasar, tapi bagi yang belum paham bisa mendalami. Nanti setelah itu saya bahas tentang SparkyL. Oke. Kalau teman-teman, saya buka ini SQL aja. Kalau teman-teman buka di sini, saya coba lihat bahwa perbedaan SQL dan Pascal itu cukup signifikan. Kalau SQL itu kan membaca basis-basis data relasional dari database dan tabel, gitu ya. Nah, Sparkle itu lebih jauh dari itu, dia membaca isi web, gitu. Oke, kalau SQL itu membaca data untuk ditampilkan kepada user. Nah, kalau Sparkle itu lebih lebih pendekatannya apa sih isi data pada web tersebut, gitu ya. Jadi udah nggak bicara database relasional lagi. Oke, contoh misalnya di layar yang saya buka ini teman-teman itu ada beberapa tabel. Saya coba jelaskan dulu tabel relasional ya SQL yang relasional itu seperti apa. Misal ini ada tabel customer, kategori, employee, order detail, order, product, shipper dan supplier. Oke, kalau saya buka di tabel customer, teman-teman lihat data yang di bawah ini, yang banyak ini itu muncul karena perintah query ini. Jadi ketika query saya jalankan, maka hasilnya di sini. Ada 91 data dan hasilnya ini. Oke. Kemudian kolom-kolom yang muncul ini ada customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Ini adalah field kalau istilah di dalam database itu atau kolom ya. Nah, artinya memang ini tabel customer ID ini isi fieldnya memang ini, gitu ya. Ada 7 field. Kenapa muncul semua? Karena di sini kan identik saya berikan istilah eh, bintang ya. Bintang itu artinya tampilkan seluruhnya. Kalau saya hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja, misalnya customer name dengan city, nah ininya bisa saya ganti dengan eh, customer name, koma, city. Nah ini kan query ya. Select customer name, city from customer. Artinya tampilkan eh, nama customer dan negaranya, city-nya dari tabel customer, gitulah ya. Kalau saya jalanin, jumlahnya akan sama 31 record, tetapi yang muncul hanya dua kolom. Tuh, customer name dan city. Lalu saya ingin menerapkan lagi lebih detail. Setelah muncul seluruh data, saya ingin lebih fokus lagi. Saya hanya ingin data yang muncul itu yang lokasi
eh, kotanya itu ada di London. Nah, London ini, gitu ya. Nah, berarti di sini saya bisa masukkan where. Nah, where London. London itu ada di kolomnya City, di fieldnya City. Berarti saya masukkan dulu City sama dengan, nah ini saya tulis London. Nah, gitu, London, gitu ya. Oke, saya tulis London. Kita coba jalankan query-nya. Nah, ada 6. Dari 91 data, muncul 6 data. Karena memang yang tinggal di kota London itu ada 6. Gitu ya. Atau kalau saya mau ganti Germany, nah Germany ini maka dia hanya muncul, nggak muncul. Mungkin saya salah tulis, menulis nama negara gitu ya. Coba saya hapus lagi. Saya tanpa filter negara. Kalau nanti dijalankan dia muncul gitu ya. Oke. Nah, ini di sini tabel kategori. Nah, tabel kategori juga sama. Dia memiliki data juga. Nah, teman-teman kalau ingin menampilkannya tinggal ganti nama tabelnya. Nah, yang harus saya jelaskan di sini ada namanya key. Nah, mungkin teman-teman udah paham lah ya, udah belajar tentang ilmu basis data. Ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key, gitu ya. Saya bahas dua itu dulu, primary key dan foreign key. Di tabel customer ini, yang menjadi key-nya itu customer ID. Oke, customernya satu, dua, tiga, ID-nya itu ya. Sehingga kalau saya bilang select bintang from customer, terus saya filter lagi where customer ID sama dengan satu, maka ya dia hanya muncul yang customer ID-nya satu saja gitu. Oke. Kemudian kalau perbedaan dengan Sparky L, nah ini materi yang barunya, ini sederhana aja saya jelasin, selebihnya teman-teman bisa dalami lagi. Karena di sini sebenarnya udah banyak contohnya bagaimana teman-teman melakukan select, kemudian dengan kondisi where. Nah, ini yang saya bilang where. Nah, ini kan yang tadi saya contohkan, where dengan negara Meksiko misalnya, yang tadi saya demokan. Kemudian banyaklah dengan like dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau jalankan, ini kan menampilkan data customer yang ada di Meksiko. Oke. Yang menjadi ID-nya itu ini. Kemudian kalau teman-teman lihat kategori, kategori juga memiliki primary key-nya ID-nya ini. Nah, employee juga punya ID sendiri. Oke, mereka nggak punya Wojciechowski semuanya. Nah, kalau teman-teman lihat di order, nah order nih, di order itu dia adalah data transaksi, di mana primary key-nya ini order ID, tetapi dia punya FK, Wojciechowski. Wojciechowski itu customer ID, employee ID, dan shipper ID. Nah, di customer ID ini cuma muncul ID-nya saja, employee ID cuma muncul ID-nya saja, shipper ID cuma muncul ID pengirimnya saja, shipper. Nah, bagaimana kalau dari data order ini teman-teman ingin menampilkan namanya customer dan nama karya dan karyawan dan sebagainya lah ya. Oke. Nah, ini berarti FK ini yang berada pada order ID. Kenapa FK? Karena sebenarnya customer ID ini adalah PK di tabel customer. Tapi ketika dia berada di tabel orang lain, maka dia disebut sebagai FK. Sehingga kalau kita ingin membaca data order ID, tapi yang ingin kita munculkan adalah namanya berdasarkan ID-nya, nah maka kita sudah melibatkan dua tabel. Artinya tabel order yang dihubungkan ke tabel customer.
Nah, teman-teman kalau di sini teman-teman bisa lihat materi yang namanya join. Oke, join atau inner join. Nah, ini menggabungkan beberapa tabel. Oke, contohnya inilah ya, customer ID di sini. Kalau teman-teman melihat di sini saya klik. Oke, saya jelaskan query ini ya. Ini artinya eh, menampilkan dat nomor order ID yang ada di tabel order. Oke, tabel order itu yang di sini. Mouse saya ya, perhatiin mouse-nya. Kemudian menampilkan nama customer yang ada di tabel customer. Oke, kenapa harus dari tabel customer? Karena di tabel order yang disimpan cuma ID customer, tetapi tidak menyimpan nama customer. Sehingga nama customer kita ambil dari tabel customer, ya, customer name. Oke, lalu menampilkan tanggal order dari tabel order. Karena memang ada tabel order di sini. Nah, yang penting di sini from order, berarti basicnya kita dari tabel order. Oke, basicnya dari tabel order. Oke, kalau teman-teman lihat ini ada inner join, artinya dari tabel order dihubungkan ke tabel customer dan penghubungnya adalah Forjensky yang ada di tabel order, ini customer ID yang ada di order, ini kan FK, disambungkan dengan customer ID yang ada di customer. Nah, itu. Nah, itu gunanya FK. Oke, sehingga ketika FK yang ada di order terhubung dengan PK yang ada di customer, maka otomatis kita akan dapat nama customernya. Gitu. Jadi ini simpulnya di sini, menggabungkan dua tabel. Kalau saya jalanin di sini query-nya, teman-teman lihat sini agak loading ya. Oke, nanti muncul hasilnya. Oke, muncul hasilnya. Nah, ini muncul tuh order ID, customer name. Nah, ini order date. Nah, kenapa? Kita ya memang kita munculnya order ID dan order date, lalu customer name yang kita ambil dari eh, tabel customer. Nah, ini udah menggabungkan dua tabel. Nah, ini namanya database relasional. Ini query. Nah, jadi ada select, ada where. Nah, di sini bahkan tidak di where gitu ya. Oke. Apakah bisa ditambahkan where? Bisa gitu dengan kondisional lagi. Oke, ada nggak? Dari sini kan muncul nih teman-teman 196 data. Oke, artinya ada 196 customer yang melakukan order gitulah ya. Tapi kalau saya batasi dengan where lagi bisa nggak? Nah, inner join disambungkan ke sini, lalu di sini eh, saya sambungkan lagi dengan where. Nah, oke. Misalnya city-nya sama dengan Meksiko gitu ya. Oke. Nah,
Suaranya belum ya. Oke. Nah, selanjutnya SQL ini silakan teman-teman dalami secara mandiri karena sebenarnya teman-teman sudah melewati SQL ini sebenarnya di sistem basis data. Nah, saya coba buka yang namanya wikidata.org. Nah, ini wikidata.org ya. Oke, teman-teman. Tahu dong ya Wikipedia gitu ya. Oke, ini saya buka query services. Kita akan mengenal bahasa SPARQL. Kita bahkan bisa running di sini uji coba ya. Oke, sementara saya jelaskan dulu, teman-teman bisa coba eh, fungsi-fungsi yang lain, teman-teman bisa coba oprek sendiri lah. Oke, oprek sendiri. Oke, sudah masuk ya. Suaranya sudah masuk. Oke, ini di query Wikidata, kemudian pilih query services tadi ya. Oke, kita mulai dari contoh ya teman-teman. Kita mulai dari contoh. Kita buka contoh lah di sini. Oh lupa, kalau teman-teman belum pernah buka, ini aslinya mungkin English. Teman-teman bisa rubah ke bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, saya coba lihat contoh. Oke. Nah, ini udah banyak contoh SPARQL yang teman-teman bisa pelajari gitu ya. Ada 371 contoh yang disiapkan gitu ya. Kalau teman-teman lihat gini, ini query-nya kelihatan tuh. Oke. Nah, kita coba aja lah dari kucing ya, kucing. Oke. Nah, ini SPARQL. Nah, pendekatannya dengan query tadi lah ya. Ini saya buka tentang apa? Yang tadi query W3 School tadi. Ini saya buka, select, lalu fieldnya apa, dari tabel mana, gitu ya. Nah, kalau di sini tetap ada select, select, gitu ya. Lalu ada where, ya select where, gitu. Oke. Nah, ini adalah komentar teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman tulis di sini tidak akan dieksekusi, gitu ya. Tidak akan dieksekusi. Ini teman-teman bisa kasih tulisan apapun lah, gitu ya. Oke. Misalnya eh, contoh query mencari istilah kucing di Wikidata. Oke, gitulah ya. Nah, ini nggak akan mempengaruhi komentar lah. Oke, ini select artinya tampilkan dan ini kondisinya where gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan, saya jalankan dulu nih ya query-nya ini. Query contoh yang kita jalankan ini, kita run. Oke, kalau teman-teman lihat, dia menampilkan 223 hasil. Oke, dalam waktu 33.905 milisecond gitulah ya. Oke. Berarti dengan kata kunci ini WDKey 146, nah oke, maka ditemukan 223 hasil gitu yang membicarakan kucing di Wikidata ini gitu. Oke. Oke ya. Ini adalah item, ini item label. Oke. L-nya huruf besar. Item, item label. Oke. Kalau teman-teman lihat, item yang kita tulis di sini, ini dia item. Tuh, berhubungan dengan kolomnya. Kalau dilihat di sini item label, nah ini item label. Oke ya. Nah, lalu di sini eh, di mana itemnya gitu ya. Oke. Yang kita cari itu yang ingin kita tampilkan dua, item dan label gitu ya. Nah, kalau teman-teman sorot di sini di angka P31 ini artinya adalah gitu ya. P31 itu adalah. Ini kita sebut sebagai butir. Oke. Adalah itu P31.
Oke. Nanti ada istilah lagi sama dengan gitu ya. Dan banyaklah istilahnya kita bahas satu-satu nanti. Butir ini adalah contoh spesifik dan anggota dari sebuah kelas tertentu. Kelas tertentu. Oke. Bedakan dengan atribut properti P279. Nah, subkelas dari. Nah, oke. Kalau teman-teman nyebutnya P279 itu artinya subkelas dari gitu ya. Kalau P31 adalah gitu. Jadi artinya saya ingin mencari eh, tulisan yang mengandung kucing. Nah, adalah kucing. Tulisan adalah kucing. Berarti P31. Kalau kita bilang ingin mencari yang turunan dari kucing, nah, bisa jadi kucing hitam, kucing belang, kucing ini gitu ya. Atau spesies kucing itu subkelas dari. Itu pakainya P279. Nah, ini dalam lah nanti ya. Ini adalah dulu. Nah, eh, W, oke. Ini WQ146 itu ya kucing itu cat itu di Wikipedia kodenya Q146 gitu. Bisa nggak nyari nanti kambing? Bisa. Kambing, ya berarti masukin key-nya kambing berapa. Bisa nggak nyarinya gajah? Bisa. Masukin key-nya gajah. Gitu. Loh, Pak, kan nggak hafal key-nya. Nah, nanti kita bahas gitu ya. Oke. Tetapi di Wikipedia dia sudah menuliskan bahwa kucing itu Q146. Sehingga di sini ditemukan 223 kucing. Ini kan mencari data web ya berbasis pengetahuan. Ini kan web semantik ontologi gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat, eh kita coba klik salah satu lah ya. Misalnya yang pertama dulu. Ada di WD Ki 1135 dan sebagainya. Oke, kalau teman-teman klik di sini, nah dia akan membuka eh, apa ya bahwa link ini di Wikidata ini ya memang dia menyinggung kucing. Oke, nah ini dia. Musical group in South Korea with bordered cat. Cat. Kan aslinya cat ya, kucing gitu ya. Oke, itu. Kalau saya back lagi, yang kedua, ini saya klik. Oke. Nah, memang dia ada istilah kucing nih di web ini, gitu ya. Di sini ya, cat actor from the Netherlands. Nah, gitu ya. Nah, saya coba buka ini. Ketika teman-teman buka ini ada key-nya. Nah, ini dia. Tuh. 1135 12 285 lah ya. Kalau dilihat di sini, nah ini dia. Nyambung ke sini. Gitu ya. Oke. Ini WD-nya. Artinya, kalau teman-teman ingin mencari WD yang sama, gitu ya. Oke, ini di short tadi, di short. Oke. Misalnya eh, apakah key-nya ini bisa dimasukkan lagi dicari gitu ya. Saya copy key-nya misalnya. Oke, key-nya saya copy. Ya sudah, ini saya tutup. Nah, oke. Di sini saya ganti nih gitu. Key-nya ganti dengan yang tadi, bisa nggak gitu? Bisa. Ini key-nya dia. Tapi ada nggak yang ditemukan dengan key-nya ini gitu ya? Kita coba run. Oke. Nah, dia nggak nemuin hasil nih lah ya, karena ini udah hasil spesifik tadi kan gitu ya. Oke, kalau lihat di sini, teman-teman lihat ini adalah 11 kitris gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini, misalnya saya buka wikidata.org wiki. Nah, oke, pertanyaannya adalah teman-teman bagaimana bisa hafal key-nya yang mau kita cari gitu kan ya. Oke, di sini ada wikidata.org. Kalau teman-teman cari di sini kucing gitu ya.
Oke, kucing. Oke, atau teman-teman cari, oh tadi kucing udah kita cari ya. Oke, ini ada kucing Island, itu kodenya ini nih, kucing Island ya. Oke, kita coba copy ya, kucing Island. Nah, gitu. Oke, key-nya kita coba copy. Nah, kira-kira nemu nggak gitu ya? Oke, oke. Nah, di sini kan kucing Island itu ya di sini ini Pulau Kucing. Nah, kucing Island ya. Oke, di Indonesia. Oke. Nah, ini dia ketika teman-teman masukin kodenya, di sini muncul nih Pulau Kucing gitu. Oke. Lalu kalau teman-teman rubah ke bahasa Inggris, apakah hasilnya akan berbeda gitu ya? Nah, kita coba lagi gitu kan. Jadi ini bisa multi bahasa lah gitu. Oke. Apa Dedek? Aku bos di kamar. Nggak tahu aku nggak megang. Nah, pertanyaannya adalah dari mana teman-teman bisa hafal kodenya? Oke. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya. Nah, yang ini services wiki based label ini biarin aja lah gitu ya, biarin dulu. Nanti kita bahas. Ini emang standar fungsinya begini. Nah, di sini ada auto language ya. Jadi dia akan menyesuaikan bahasa yang dicari lah gitu ya. Oke, dia akan menyesuaikan bahasa. Eh, Kalau ini setelan kita dalam bahasa Indonesia, ya berarti nanti dia mencari dalam menyesuaikan yang bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, atau defaultnya adalah Inggris. Oke. Ini saya cari bahasa Indonesia. Kalau tadi ini adalah key-nya. Nah, pertanyaannya, teman-teman sebenarnya bisa nyari kata kuncinya di sini, gitu ya. Kata kunci di sini misalnya museum. Oke. Kalau saya cari museum, nah museum ini kan ada di sini nih. Oke. Di atas juga ada key-nya nih, key-nya. Ini key-nya museum. Saya copy. Kita coba masukin ke sini. Nah, museumnya ini kita coba masukin lah ya. Oke. Contoh misalnya kalau teman-teman run, ya dia bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak. Kalau nggak ketemu bisa jadi eh, ya karena kalau teman-teman coba lagi nanti bisa jadi muncul gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu muncul museum tuh. Elektorat. Nah, ini ya, museum. Oke. Nah, kalau teman-teman nggak mau copy paste kode tadi, dari sini itu teman-teman bisa sebenarnya setelah WD-2 ini, teman-teman Control Enter, lalu di sini bisa masukkan teksnya. Oke, jadi Control Enter, lalu oke, teman-teman bilang kambing. Nah, nah ini muncul nih, kambing itu Ki 2934 ya. Oke, ada juga ini mamalia peliharaan. Nah, ini kambing 2934. Tapi juga ada 867696. Oke, saya coba pilih inilah ya. Oke, nah berarti key-nya itu Ki 2934. Kalau di run, tuh muncul kambing tuh. 15 hasil dalam 3267. Oke. Berarti di Wikidata ini ada 15 hasil yang ditemukan gitu ya dalam waktu 3267 milisecond lah gitu ya. Nah, ini ada kalau teman-teman klik ini muncul nih teman-teman ya. Oke. Nah, ini kambing nih. Nah, ini bicara itu. Nah, ini contoh sederhana Sparky-L. Jadi saya mau menuliskan bahwa Sparky-L itu bukan mencari dalam basis data lagi. Oke.
Kalau SQL yang tadi saya demokan di ini adalah sumber datanya adalah database. Oke. Tapi kalau udah bicara SparkQL, nah ini udah bicara apa sih yang ontologi itu ya, web semantik, ontologi dan sebagainya terkait mata kuliah kita. Ini udah berbasis pengetahuan lah gitu ya. Jadi ini bahkan mencari ke dalam isi sebuah web gitu. Oke. Nah ini, kalau teman-teman mau ganti misalnya kalau kodenya nggak hafal ya kontrol spasi, bisa ketik misalnya Indonesia. Oke, kita mau lihat pembahasan tentang Indonesia ya. Oke, ini ada eh, Indonesia Raya. Oke, lagu kebangsaan lah ya. Oke, saya ketik nih, klik, saya rubah ya kodenya ya. Oke, kalau teman-teman sorot di sini ini ada Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Oke, nah di sini eh, dia nggak spesifik ketemu lah ya. Oke. Nah, atau bisa diganti lagi dengan apa ya? Oke. Eh, semantik lah ya. Semantik, semantik gitu ya. Semantik UI. Oke, coba saya cari dulu. Oke, temu nggak? Oke. Oh, belum. Tapi kodenya disiapkan ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa coba. eh Pertama tadi buka Wikidata ya, Wikidata. Kemudian, oh sebelumnya teman saya harapkan dulu teman-teman kalau sudah bisa SQL ya sudah. Kalau enggak pahami dulu dasar-dasar SQL-nya. Di sini tutorial belajar mandirinya. Kemudian bisa buka Wikidata ya, wikidata.org. Nah, wikidata.org tadi ini wikidata.org. Lalu dari wikidata.org ini eh, bisa buka lagi menu di sini ya, query services. Query services. Oke. Nah, di sini. Oke. Tadi contohnya yang saya contohkan adalah baru yang tentang cat gitu. Oke. Di sini ada 371 contoh lah. Oke. Kalau teman-teman lihat adalah itu P31. Oke. Ini ada subclass, ada koordinat tempat itu P625. Oke. Kalau gambar P18, P39. Banyak nih ya. Oke. Jadi nanti teman-teman coba sendiri. Oke. Pekerjaan P106. Kalau saya bilang koordinat, ya koordinat tempat, ya berarti contoh ini ada nih. Ada 70 tentang koordinat. Kalau tentang adalah ini. Oke. Eh, mau digabungkan juga bisa. Oke. P31 dan P625. Saya kasih contoh dulu aja ya. Saya mau bahas yang adalah dulu aja. Oke. Oh, itu makin banyak ya. Makin banyak. Ulang lagi. Saya buka contoh. Kita di sini nanti eh, ya udah kita mau bicaranya adalah aja, oke? Adalah kuda misalnya ini ya, oke. Nah ini contoh SparkQL lebih kompleks gitu ya. Jadi banyak contoh ya teman-teman. Ada 408 contoh lagi malah ya. Nah ini tadi kan sederhana satu where gitu ya di sini gabung lagi nih where, oke. Ada keterlibatan select distinct. Nah, select distinct berarti ini mengambil nilai unik. Kalau memang datanya berulang dengan ID yang sama, cukup dimunculkan sekali, gitu ya. Oke. Nah, lagi-lagi kalau di SQL yang W3 School, teman-teman ini ada teori select distinct. Nah, ini select distinct ya, statement.
Nah, ini select distinct statement nih, gitu ya. Oke. Kalau teman-teman lihat saya buka di sini nggak pakai distinct, select country from customer. Tuh, banyak kan country-nya ya, ada 31 country. Tapi sebenarnya country ini berulang. Ada Jerman, Meksiko, Meksiko, Swedia, berulang ya. Nah, saya ingin mengambil nilai uniknya aja. Cukup satu kali disebutin. Nah, ini dimasukin distinct. Select distinct country from customer. Nah, maka cuma ada 21 negara sebenarnya dari 91 tadi. Nah, ini fungsinya distinct ya. Saya lari ke sini. Ini udah melibatkan select distinct. Kalau datanya berulang, dia cukup sekali lah. Oke. Ada host, host label. Ah, ini. Sebelum saya jelasin, ini, minggu depan-depannya saya jelasin lagi ya. Saya jalankan dulu. Hasilnya seperti apa. Oke. Cukup banyak ya, karena memang gede nih teman-teman ya. Datanya sepertinya banyak. Oke. Nah ini 17.178 hasil yang membicarakan tentang ya ini tentang kuda gitu ya. Oke. Kita lihat nih P25 itu tentang apa sih? Optional horse. Nah ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini P25 itu tentang eh, orang tua perempuan gitu ya. Oke, yang P22 tentang ayah, yang P23 tanggal lahir, P yang berikutnya tanggal kematian. Oke, sebagainya. Oke, teman-teman, apakah suara speakernya terdengar atau bagaimana? Kalau sudah, ya udah ya, saya sampai jam 6 pembahasannya, tapi sebenarnya teman-teman silakan lakukan praktek mandiri, uji coba mandiri dengan wikidata.org ini di bagian query services. Lalu coba jalankan beberapa contoh. Jadi teman-teman belum diminta bikin query dulu. Dicoba aja jalankan contoh, lalu coba pahami skripnya dengan hasilnya. Ini minggu depan kita lanjutkan lagi, masih sekitar SparkQL. Oke. Jadi SQL-nya ada ini di W3 School, SparkQL di sini. Oke, saya selalu membandingkan SQL dan SparkQL supaya menjadi pengantar lah. Oke. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya coba stop share. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Sisanya bisa dipraktekkan secara mandiri. Nah, terkait SparkQL ini akan kita bahas lagi minggu-minggu selanjutnya. Jadi untuk bisa membangun sebuah web semantik, eh, bahasa utama itu OWL, oke, oke, SparkQL gitu dan sebagainya itu harus menjadi dasar yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Oke, Pak Alexander ada pertanyaan, Pak Alex, Pak Galih, Pak Fata, Pak Dery. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, dicoba ya linknya nanti linknya yang saya coba tadi. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan teman-teman udah mencoba contoh-contohnya dan mencoba memahami dasar-dasar SparkQL. Oke, terima kasih ya. Terima Sampai kasih, Pak. ketemu minggu depan. Suaranya Baik, Pak. tetap Terima kasih, akan ya. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. siap. Terima kasih, Terima Pak. kasih semua.